Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Kisah Para Rasul bab 14 dengan judul perikop kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajahi seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Paulus dan Barnabas, yang sebelumnya Paulus dilempari batu karena dihasut, rakyat massa dihasut oleh orang-orang Yahudi yang keras kepala itu. Lalu Paulus ini dilempari batu sampai benjol-benjol ini, berdarah-darah ya. Tapi terus Paulus kembali ke Listra dan Ikonium. Di situ mereka menasihati supaya tetap bertekun di dalam iman. Sebab apa? Sama seperti yang telah dialami oleh Paulus, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan Paulus sudah membuktikannya ya, sudah mulai membuktikan bahwa menderita. Ya, sebelumnya Paulus juga menyiksa pengikut Yesus. Sekarang setelah tobat, gantian Paulus menerima akibatnya juga, atau merasakan seperti apa rasanya ditindas ya. Jadi menjadi pengikut Kristus banyak yang ditindas. Kemudian mereka kembali ke Antiokhia. Di setiap tempat di mana ada jemaat, mereka selalu menetapkan ya, mengangkat atau mengesahkan penatua-penatua sebagai gembala. Jadi sebelum menetapkan itu mereka terlebih dahulu berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa itu sangat penting ya, khususnya ketika kita mau mengambil langkah yang besar atau langkah kecil juga harus berpuasa dan berdoa, karena dengan berpuasa kita bisa mendapatkan Roh Kudus, dan juga berdoa. Kemudian mereka kembali ke Antiokhia, naik kapal, naik perahu kembali ke Antiokhia. Di situ mereka kembali ke tempat jemaatnya yang awal. Mereka bercerita bagaimana pewartaan mereka di tempat-tempat yang baru, dan mengatakan bahwa Tuhan telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman kepada Yesus Kristus. Jadi sudah dimulai pewartaan tentang kabar keselamatan dari Tuhan Yesus ke bangsa-bangsa lain, dan nanti juga akan berlanjut. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.